Bab 5946. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Apa, luar biasa. Mu Yun memandang Li Changlan di depannya dan berkata lagi, hanya ada kamu dan aku di sini. Tidak ada gunanya menyembunyikan rahasiamu. Mengikuti kata-kata Mu Yun, sosok Li Changlan di depannya berangsur-angsur berubah, dan tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi seorang pemuda yang tampaknya berusia tidak lebih dari 16 atau 17 tahun. Ini bukan lagi Li Changlan, tapi Diming. Diming memandang Mu Yun dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, saya bertanya pada diri sendiri bahwa saya tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Ya, Mu Yun tersenyum dan berkata, pada saat pertama, di langit Suantian, semua pihak bertempur dan berkumpul, dan saya merasakan aura Kaisar Bintang. Tapi Kaisar Bintang saat itu sebenarnya memiliki aura Li Changlan. Apa menurutmu itu aneh? Begitu dia mengatakan ini, Diming mengangkat alisnya. Saat pertama kali saya mengorbankan si Yuanshen demi kematiannya, saya pikir itu sangat aneh. Dia adalah salah satu dari 10 wutian teratas. Mengapa saya harus membunuhnya? Kecuali, ada beberapa manfaatnya. Awalnya aku mengira Mufutu dan yang lainnya yang melakukannya. Baru setelah aku yakin bahwa Li Changlan lah, aku yakin bahwa sejak si Yuan terbunuh, itu mungkin untukmu. Li Changlan melakukannya untuk kamu. Ini tidak masuk akal. Sebenarnya, Mu Yun terdiam dan berkata lagi, dari sini juga terlihat bahwa Mufutu memang kalah dengan Li Changlan. Setidaknya Li Changlan sudah cukup mempersiapkannya. Tian Yixuan, Di Yixun, Ye Changjin, dan bahkan Li Haokong. Itu juga bidak catur untuknya. Tapi bidak catur ini ditarik oleh ayahku, dan kamu juga bidak caturnya. Petik 2. Dengan hubungan ini satu demi satu, semua kerja keras Li Changlan bisa dilihat. Tapi kamu, Diming, Mu Yun menatap langsung ke arah Diming dan tidak bisa menahan senyum, jika tebakanku benar, kamu sudah mempersiapkan banyak hal untuk menyerang balik Li Changlan, kan? Hahaha. Diming tiba-tiba melihat ke langit dan tertawa. Setelah sekian lama, dia menatap Mu Yun dan mau tak mau berkata, Mu Yun, kamu benar-benar. Diming perlahan-lahan menjadi tenang saat ini. Tidak apa-apa, Diming berkata dengan tenang, awalnya aku mengira Mu Qingyu akan menjadi lawan terakhirku, tapi aku tidak menyangka itu adalah kamu. Sebenarnya, Mu Yun, aku bukan makhluk dari dunia kuno ini. Mu Yun tampak tenang dan tidak berkata apa-apa. Diming melanjutkan, kamu mungkin belum pernah mendengar tentang klan ilahi di Tian. Mereka adalah klan dewa yang sangat kuat. Kamu tidak akan pernah tahu. Saya tidak tahu sudah berapa tahun berlalu sejak saya memasuki dunia Qiankun. Yang saya tunggu-tunggu adalah hari ini. Saat ini, saya akan mengambil alih dunia Qiankun dan menjadi pengontrol dunia baru. Mu Yun masih menatap Diming dengan tenang. Beberapa hal, meskipun aku memberitahumu, kamu tidak akan mengerti. Diming menggelengkan kepalanya dan berkata, hari ini juga merupakan hari kematianmu. Oh, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan berkata, Li Changlan dikalahkan olehku, dan Mufutu dibunuh olehku. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan membalas Li Changlan? Aku melawanmu sendirian. Sejujurnya, aku tidak punya peluang untuk menang, tapi, ditambah dia. Diming melambai sedikit. Di langit dan bumi redup yang tak berujung, sosok gelap perlahan mendekat pada saat ini. Sosoknya gemetar dan berbentuk seperti tubuh manusia. Berdiri di sana, dia tidak bisa membedakan antara pria dan wanita, dan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun ketika muncul, dunia ini memberikan perasaan tertekan yang berada di ambang kehancuran. Awal mula, Mu Yun memutar jarinya dengan ekspresi tenang. Mu Yun, kamu dan aku akhirnya benar-benar bertemu. Suara Taichu cukup netral, dan dia tidak bisa membedakan antara pria dan wanita. Dengan kata lain, dia sendiri bukanlah laki-laki atau perempuan. Sebagai penyeimbang dunia besar ini, dan penyeimbang ribuan alam dan daratan, Taichu tidak pernah muncul di hadapan dunia. Diming berkata dengan suara dingin saat ini, Mu Yun, aku telah melihat pertumbuhan dan perubahanmu secara sekilas. Dibandingkan ditakuti oleh Mu Qingyu, kamu membuatku merasa takut. Oleh karena itu, Taichu dan saya telah membuat kesepakatan. Penguasa dunia ini tidak seperti yang saya pikirkan. Taichu telah menjadi penguasa dunia ini. Dia hanya perlu menyetujui dan mendukung banyak rencana saya di masa depan. Diming berkata dengan tenang, kamu tidak tahu apa yang aku inginkan,
dan kamu bahkan tidak tahu betapa inginnya aku kembali ke klan ilahi di Tian. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum dan berkata, saya tidak perlu tahu. Dunia ini pada akhirnya akan dilindungi olehku. Setelah mengatakan ini, Mu Yun mengambil langkah maju. Dia menggenggamnya dengan telapak tangannya. Gerbang surgawi reinkarnasi tiba-tiba muncul, menyebar sejauh puluhan juta mil, terletak di antara langit dan bumi gelap yang tak terbatas. Segel reinkarnasi surgawi. Sebuah segel jatuh. Serang langsung Diming. Tapi saat ini, ekspresi Diming tetap tidak berubah saat dia mengambil langkah maju. Sosoknya menyatu dengan sosok Taichu. Lalu, segel pertama, suara dingin itu terdengar. Ledakan, dunia gelap yang tak terbatas memekakkan telinga, dan kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia menyapu segala arah dalam sekejap. Dan pada saat yang sama, raungan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di seluruh dunia baru. Mu Qingyu, Ye Yuxi, Sang Gongyu, Ye Liuli dan Kaisar Dewa lainnya semuanya tampak jelek. Kali ini, itu bahkan lebih mengerikan dari pertarungan sebelumnya antara Mu Yun dan Li Changlan. Dan retakan tak berujung di langit sudah menjadi pusaran saat ini, seperti gunung magma tak berujung yang runtuh dan berputar. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Xie Qing tampak tidak senang saat ini. Lu Qingfeng memegang pedang ilahi pembunuh 5 roh dan tidak berkata apa-apa. Mereka, para dewa kaisar, tidak membantu sama sekali sekarang. Kami hanya dapat melakukan yang terbaik untuk menjaga stabilitas dunia baru. Kegelapan tak berujung antara langit dan bumi. Raungan itu meledak. Tubuh Mu Yun terjatuh ke belakang bermil-mil jauhnya. Diming dan Taichu bergabung menjadi satu. Tubuhnya segera menjadi setinggi puluhan kaki, ditutupi baju besi hitam, dan ada garis-garis emas samar yang tertinggal di permukaan kulitnya. Mu Yun, apakah itu kamu atau Mu Qingyu? Jika kamu sampai pada titik ini, kamu akan kalah. Suara Diming terdengar ribuan mil. Chang Shengzhao, tapi Mu Yun adalah satu-satunya yang menanggapi Diming dengan sedikit minuman. Dalam sekejap, di langit dan bumi yang tak terbatas, sepertinya ada kekuatan yang menakutkan berkumpul di pedang itu. Diming tersenyum tipis. Telapak tangannya melambai lagi. Chang Shengzhao, pedang yang sama, tebasan yang sama. Boom! Dalam sekejap, suara gemuruh yang menggemparkan bumi meledak ke segala arah. Tubuh Mu Yun mundur lagi. Ketika dia ditolak lagi, Mu Yun melihat sosok Diming yang berdiri tegak dan mengangkat alisnya. Mu Yun, itu tidak ada artinya. Diming tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Taichu adalah penyeimbang dunia ini. Dia mengetahui semua cara kaisar ilahi, tetapi dia adalah penyeimbang dan tidak dapat menggunakannya, dan dia tidak dapat berintegrasi dengan semua orang di dunia ini. Namun, saya bukan dari dunia ini. Oleh karena itu, jika saya dapat menyatu dengannya, dia juga dapat melakukan Tao Anda. Diming tersenyum perlahan dan berkata, dengan kata lain, jika kamu bisa melakukannya, dia bisa melakukannya, dan kamu bisa menggunakanku untuk meledak, dan itu lebih kuat. Jejak darah mengalir dari sudut mulut Mu Yun. Menurutmu mengapa aku bisa kembali melawan Li Changlan? Karena aku telah memahami jalannya hingga ekstrim, bahkan lebih baik daripada dia sendiri. Diming berdiri diam dan tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia melanjutkan, jadi aku berkata, tidak peduli siapa yang ada di sini, kamu atau Mu Qingyu, akan kalah. Tebasan Qiankun, semua jiwa ditebas. Tebasan Nirwana, hingga saat ini, Tao apapun yang dikuasai Mu Yun tidak sekuat Tao yang ia kendalikan sekarang. Tetapi, setiap kali dia menebas, kekuatan pedang yang kuat menyapu dunia gelap. Jika itu adalah Li Changlan dan Mu Futu, mereka pasti sudah dikalahkan berulang kali. Tetapi, di depan Diming, jalan Mu Yun adalah jalannya. Diming, yang bergabung dengan Taichu, mengendalikan seluruh cara di dunia. Berkali-kali, tubuh Mu Yun terus-menerus ditolak, dan semakin banyak luka mengerikan muncul di permukaan tubuhnya. Boom! Ditemani oleh suara gemuruh lainnya, tubuh Mu Yun terjatuh kembali. Sekarang, Diming, yang setinggi dewa, memiliki aura yang sangat kuat di sekujur tubuhnya. Namun aura di tubuh Mu Yun menjadi semakin lesu. Bekas pedang dan luka di permukaan tubuhnya satu demi satu, dan tulangnya terlihat jelas di masing-masingnya. Pada saat ini, di belakang Diming, sosok ilusi mengembun dan berubah menjadi kepala besar. Dia berkata dengan suara netral, rebut gerbang surgawi reinkarnasi. Masukkan dia ke dalam reinkarnasi abadi.
Hanya dengan cara ini Anda dapat menghapus kehadirannya di dunia. Hanya dengan begitu kamu bisa menjadi kaisar dewa penyegel surga yang sebenarnya, dan hanya dengan begitu aku bisa mengendalikan segalanya di dunia ini. Mendengar ini, Diming tersenyum sedikit dan mengangguk. Mu Yun, kamu kalah secara tidak adil. Diming memegang tangannya, dan gerbang surga samsara di belakang Mu Yun, yang menutupi langit dan matahari, mulai meraung pada saat ini. Pada titik ini, tidak ada gunanya mencoba untuk melawan. Suara Diming jatuh, dan ketika dia mengepalkan tangannya, kekuatan langit dan bumi memberkatinya, dan gerbang reinkarnasi bergemuruh dan berputar. Saat ini, portal kuno yang tak berujung tiba-tiba terbuka. Kemudian, sebuah kekuatan yang kuat langsung menelan sosokmu. Yun dan berkata, sekte ini mengambil inisiatif untuk menelannya. Ilusi Taichu juga mengangkat alisnya pada saat ini. Tidak masuk akal. Pada saat ini, Mu Yun merasakan ketidakpedulian yang tak terbatas membungkus tubuhnya. Ada kegelapan tanpa batas. Kemudian, cahaya yang menyilaukan bersinar. Mu Yun membuka matanya dan melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Oh, wanita muda itu telah melahirkan. Dia telah melahirkan seorang anak laki-laki yang gemuk. Selamat, hadiah untuk semuanya. Ada suara bising di telingaku saat ini. Mu Yun hanya merasakan suara itu dan ingin berbicara untuk menghentikannya, tetapi ketika dia membuka mulutnya, suara tangisan bayi yang jelas keluar. Sayang, ekspresi Mu Yun tercengang. Tahun demi tahun berlalu, Mu Yun akhirnya menerimanya. Reinkarnasi, ini bukanlah hal asing baginya. Mu Yun yang berusia 6 atau 7 tahun, namanya bukan Mu Yun sekarang, namanya Liu Ling. Linger, apa yang kamu pikirkan? Seorang wanita yang tampak berusia pertengahan 20-an, selembut air, berjalan mendekat saat ini. Ibu, Mu Yun berdiri dan membungkuk memberi hormat. Ini adalah Ibu Liu Ling, Wang Qingqing, seorang wanita yang lembut dan terpelajar. Mu Yun membutuhkan waktu, 7 tahun untuk memahami bahwa tidak ada praktisi di dunia ini. Nama ayahnya adalah Liu Sanfu, seorang jenderal yang menjaga perbatasan. Ibunya, Wang Qingqing, adalah seorang wanita muda dari keluarga Wang di Kyoto dan berpendidikan tinggi serta bijaksana. Ayah saya adalah seorang jenderal dan orang yang kasar. Tapi orang tuaku cukup penyayang. Wang Qingqing mengusap kepala putranya dengan penuh kasih sayang. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada putranya. Dia sangat pintar ketika dia masih kecil, dia bisa membaca, dan dia menunjukkan bakat seperti iblis dalam segala hal. Bahkan dalam seni bela diri, ia membuat kemajuan besar. Linger, apa yang kamu pikirkan? Wang Qingqing mengungkapkan keprihatinannya. Anakku pandai dalam segala hal, tapi dia selalu suka linglung dan terlihat bodoh. Tapi dia tidak bodoh. Mu Yun tidak menjawab. Dia masih tidak tahu mengapa dia bereinkarnasi sebagai Liu Ling, dan di mana dia. Dunia baru sangat luas, dengan ribuan alam, dan dia tidak tahu di mana letaknya. Bagaimana kabar ayah, ibu, Xie Qing, Lu Qingfeng, Qin Mengyao dan yang lainnya? Apakah kamu kalah? Ya, Taichu mengendalikan seluruh Tao di dunia dan tidak dapat menampilkannya. Ketika menyatu dengan Diming, Diming dapat mewujudkan seluruh Tao. Bagaimana dia bisa menang? Tapi meski dia mati dalam pertempuran, itu tidak masalah. Tapi sekarang, apa yang terjadi? Menghadapi keheningan putranya, Wang Qingqing juga tidak berdaya. Hahaha. Pada saat ini, terdengar suara tawa yang menggelegar. Anak baik, aku kembali. Saat tawa terdengar, seorang pria jangkung dan kekar dengan baju besi perak melangkah maju. Dia melepas helmnya, memperlihatkan wajah muda yang terlihat cukup ikonik. Liu Sanfu, dia masih muda dan berpangkat jenderal. Harus dikatakan bahwa dia adalah seorang penyihir di medan perang. Saya tidak tahu banyak karakter Cina, tapi saya memiliki pikiran yang sangat tajam. Bocah cilik, Liu Sanfu menyebut Mu Yun seolah-olah dia sedang berbicara tentang seekor ayam, dan dia terkekeh, apakah kamu merindukanku? Mu Yun melirik ayahnya dan kemudian ibunya. Perbedaan fisik antara kedua orang ini sangat besar. Merupakan keajaiban bahwa saya tidak dihancurkan sampai mati oleh ayah saya. Turunkan Linger dengan cepat, dia adalah putramu, bukan prajuritmu. Liu Sanfu tertawa dan menurunkan Mu Yun. Wang Qingqing menatap Liu Sanfu dengan tatapan mencela. Wuho, tiba-tiba, di luar halaman, suara rintihan klakson terdengar mendesak dan keras. Jenderal, ada pasukan musuh.
Seorang tentara segera datang untuk melapor. Liu Sanfu tidak berkata apa-apa dan segera pergi dengan membawa pistol. Wang Qingqing berteriak dari belakang, hati-hati. Mu Yun melihat pemandangan ini dan merasakan jantungnya berdebar sejenak. Di tembok kota, pertempuran berlangsung sengit. Serangan musuh sangat cepat dan brutal. Liu Sanfu memimpin dan mempertahankan tembok kota. Setelah pertempuran siang dan malam, tembok kota telah menjadi tempat penggilingan daging. Di rumah sang jenderal, Nyonya, bawalah tuan muda itu bersamamu. Tubuh seorang jenderal berlumuran darah, dan sosoknya berkata dengan sedih, tinggalkan seorang ratu untuk jenderal. Wanita yang mendengar ini, memegang pedang panjang, menggelengkan kepalanya dan berkata, dimanapun Sanfu berada, saya akan berada di sana. Bawalah Linger bersamamu. Wanita, pergi. Mu Yun dipegang oleh Jenderal Pi dengan satu tangan, diayunkan ke atas kudanya, dan pergi. Kuda-kuda berlari kencang, orang-orang datang dan pergi di jalan, dan terjadi kepanikan di mana-mana. Mata Mu Yun tenang dan ekspresinya kusam. Tempat di mana saya tinggal selama 6 atau 7 tahun menjadi damai dari hari ke hari, namun stabilitas kota perbatasan runtuh. Hari ini, musuh terus bermunculan di jalanan, membakar, membunuh, menjarah, dan melakukan segala jenis kejahatan. Tiba-tiba, Jenderal Bi, yang memegang Mu Yun, merasakan sakit yang tak tertahankan di pergelangan tangannya dan melepaskannya. Tubuh Mu Yun berguling ke tanah, merasakan lengannya patah dan sangat kesakitan. Tuan muda, Jenderal Pi berteriak, tetapi di sudut jalan, sekelompok tentara musuh muncul. Jenderal Pi tidak punya waktu untuk mengejar tuan muda itu, jadi dia menghunus pedangnya dan membunuhnya. Mu Yun tersandung selangkah demi selangkah dan berlari menuju istana tuan kota. Perang terjadi dalam kekacauan dan api menyebar. Di jalan, ada raungan, kutukan, raungan di mana-mana. Mu Yun terhuyung kembali ke istana tuan kota dan melangkah ke gerbang. Dia hanya melihat seorang tentara memegang pisau sederhana dan menebas ibunya, Wang Qingqing. Darah muncrat seperti pilar, tubuh Wang Qingqing terjatuh lemas ke tanah. Ibu, ekspresi Mu Yun tertegun, dan dia berjalan menuju tubuh Wang Qingqing dengan lesu, menatap kosong ke tubuh ibunya yang masih hangat di tanah. Dari mana asal anak ini? Seorang tentara mengangkat Mu Yun seolah-olah dia sedang membawa mainan. Mu Yun memandang prajurit di depannya, hatinya terbakar amarah. Sebuah belati tiba-tiba muncul di lengan bajunya, lalu dia menusuk ke depan dengan belati tersebut. Engah, darah mengucur dari leher prajurit itu dan dia terjatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Kamu bajingan kecil, kamu mencari kematian. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tentara lain terbang ke depan dengan pisau dan memenggal kepala Mu Yun. Kesadaran berangsur-angsur menjadi kabur. Mu Yun merasa dia terbang sangat tinggi. Dia melihat kekacauan di seluruh kota perbatasan, melihat mayat ayahnya Liu Sanfu berdiri di dinding, melihat tubuh ibunya Wang Qingqing, dan tubuhnya sendiri. Kesadarannya berangsur-angsur menjadi kabur, tetapi dia perlahan-lahan pulih kembali kesadaran. Saat ini, Mu Yun melihat versi dirinya yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah seorang dokter bertelanjang kaki yang membantu dunia dengan menggantung potnya. Dia adalah seorang pencuri jalanan. Dia juga seorang pangeran agung dari dinasti tersebut. Raja gunung lain yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Ribuan diri, baik sekarat karena usia tua atau sekarat parah, pikiran dan pikiran melayang ke dalam pikiran mereka satu demi satu. Mu Yun hanya merasa tubuhnya sangat berat, seolah-olah dia adalah gunung. Dia ingin pindah, tapi dia tidak bisa. Aku membuka mataku dan melihat sekeliling. Saat itu gelap dan kacau, dan saya tidak bisa membedakan antara timur, barat, utara, dan selatan. Di sinilah, gumam Mu Yun sedikit. Apakah dia kalah atau menang? Saat ini, ribuan diri dikumpulkan menjadi satu diri sejati, yang ditumpangkan ke dalam tubuh. Caraku berjalan tidak sempurna. Mu Yun berdiri dalam kegelapan yang gelap, matanya tenang dan dalam, dan dia berkata pada dirinya sendiri, jalanku, apa itu? Satu kebenaran diriku untuk satu kehidupan. Ini aku untuk selama-lamanya. Mu Yun mengepalkan tangannya sedikit, matanya sedikit tegas. Ribuan diri itu, pada saat ini, terkondensasi menjadi satu tubuh. Ya, Mu Yun perlahan mengangkat tangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jalanku, hanya jalan seperti itu, tapi aku belum menjalaninya sepenuhnya sebelumnya. Jalan semua makhluk hidup. Mu Yun mengepalkan tangannya dan melangkah maju.
Kegelapan di sekitarnya menghilang saat ini. Sebuah portal perlahan terbuka. Mu Yun berjalan ke pintu selangkah demi selangkah, membuka pintu, dan keluar. Antara langit dan bumi, bintang-bintang bersinar, dan segala sesuatunya tetap seperti semula. Ribuan Mu Yun sebelumnya sepertinya hanya ilusi, namun Mu Yun sendiri tahu bahwa itu bukanlah ilusi. Terima kasih, Samsara Tianmen. Mu Yun bergumam pelan. Boom, pintunya tertutup. Sosok Mu Yun muncul lagi di ruang gelap antara langit dan bumi. Sepertinya tidak ada yang berubah. Diming mengenakan baju besi dan tampak seperti dewa, berdiri dengan bangga di udara. Mu Yun, yang tertelan oleh portal, berjalan keluar lagi dalam sekejap mata. Tapi kali ini, Diming menatap Mu Yun lagi, tapi matanya terkejut. Orang ini terlihat berbeda dari sebelumnya. Diming mengangkat alisnya dan menatap Mu Yun di depannya dengan keraguan di matanya. Jalanku sudah selesai, Mu Yun berkata dengan suara tenang. Terus, Diming mencibir dan berkata, Mu Yun, tidak peduli seberapa sempurna jalanmu, kamu tidak bisa lepas dari dunia yang besar ini, dan kamu tidak bisa lepas dari keseimbangan awal. Mendengar ini, Mu Yun masih berkata dengan tenang, itu belum tentu benar. Dia sedikit mengangkat telapak tangannya. Pedang ilahi yang melindungi surga terkondensasi. Mu Yun memandang Diming dan berkata dengan suara tenang, metode Tao saya memiliki 6 pedang. Chang Sheng Zhao, tebasan Qian Kun, semua jiwa ditebas, tebasan nirwana, tebasan bintang, tebasan reinkarnasi. 6 pedang ini, sebelumnya saya telah menemukan dan menyempurnakannya dari cara Sikong, cara Lin Tianyuan, dan cara Mufutu. Saya bertanya pada diri sendiri bahwa saya telah mencapai kesempurnaan. Tetapi sekarang, saya tahu bahwa itu sebenarnya tidak benar, sempurna. Mu Yun memandang Diming dan berkata dengan suara tenang, jalanku adalah jalan bagi semua makhluk hidup. Di awal dunia ini, langit dan bumi, aku mengendalikan semua jalan. Bukankah itu jalan semua makhluk hidup? Makhluk yang saya kendalikan. Sekarang, jalan saya dapat diperoleh oleh semua makhluk hidup, tetapi ia juga terpisah dari semua makhluk hidup. Pedang ini, aku menyebutnya, membunuh semua makhluk hidup. Mu Yun selesai berbicara dan melambaikan tangannya. Antara langit dan bumi, hanya ada satu pedang yang dapat memberkati semua makhluk hidup dan mencapai langit. Wajah Diming menjadi gelap dan dia mencibir. Datang, Diming berteriak dalam-dalam. Namun segera setelah itu, tidak ada tanggapan dari Taichu. Pada awalnya, Diming tampak galak. Jalannya tidak lagi berada di antara ribuan jalan di bawah kendaliku. Begitu pernyataan ini keluar, wajah Diming menjadi pucat. Apa artinya, jalan Mu Yun tidak termasuk di antara ribuan jalan? Bukankah itu berarti, Mu Yun melampaui dunia ini? Diming, ini sudah berakhir. Sebuah pedang jatuh. Tidak, itu tidak mungkin. Pedang langit dan bumi menebas langsung ke arah Diming. Tidak peduli bagaimana Diming melawan, pedang itu tetap tak terbendung dan menembus tubuh Diming. Mu Yun membuka mulutnya dan menelan, dan kekuatan melahap yang kuat meledak, langsung menelan semua yang ada di Diming dengan bersih. Antara langit dan bumi yang gelap, sosok ilusi melayang dan berdiri. Pada awalnya, Mu Yun dan Taichu berdiri di udara, saling memandang. Aku bersedia menyerah padamu. Taichu berkata dengan tenang, sebagai penyeimbang dunia ini, aku. Itu tidak terlalu dibutuhkan lagi. Mu Yun meraih udara dengan telapak tangannya dan langsung membawa sosok ilusi Taichu ke depannya. Pada awalnya, kamu, Li Changlan, dan Mu Futu tidak berbeda. Dunia ini, sampai sekarang, tidak lagi membutuhkan penyeimbang, pengontrol, dan penyeimbang. Saya cukup. Mendengar ini, tubuh Taichu gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Mu Yun, kamu tidak bisa melakukannya. Tidak, Mu Yun menggerakkan telapak tangannya sedikit, menghancurkan tubuh Taichu menjadi beberapa bagian, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Memandang dunia tanpa batas ke segala arah, dan berkata dengan tenang, aku bisa melakukannya, karena, di saat ini, aku adalah Kaisar Dewa Tertinggi. Boom, langit dan bumi yang tak terbatas, pada saat ini, benar-benar runtuh dan hancur. Di bawah galaksi, terdapat ruang bintang yang tak terbatas. Mu Qingyu, Ye Yuxi, Xie Qing, Lu Qingfeng, Qin Mengyao, Ning Yue Xin dan lainnya menunggu satu persatu. Mereka tidak tahu apa hasilnya, tapi saat ini, perubahan drastis di dunia sepertinya perlahan berhenti. Hanya, booming,
Tiba-tiba, raungan yang mengguncang bumi muncul dari celah ilusi. Kemudian, seluruh galaksi tampak bergetar dan meletus. Keretakannya rusak. Xie Qing maju selangkah dan berkata dengan ekspresi terkejut, "Di mana Laomu?" Mo Qingyu, Ye Yusi dan istrinya juga mendongak, dengan sedikit kegugupan di mata mereka. Mereka telah mempersiapkannya selama bertahun-tahun, jadi wajar saja jika mereka tidak ingin gagal. Namun hasilnya berada di luar kendali mereka. Qin Mengyao dan Ming Yuesin berdiri bersama, tubuh mereka menegang karena gugup. Mereka tidak tahu apa akhir dari Mu Yun, tapi aku merasa semakin gugup dan tak tertahankan. Bagaimana kabar bocah nakal itu? Ye Yusi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, hatiku hampir terbakar. Lu Qingfeng juga berkata, adik laki-laki pasti baik-baik saja dan tidak akan gagal. Dia pasti akan berhasil. Suara Ming Yuesin juga terdengar saat ini. Sang Gongyu, Ming Yiyuan, Gui Yixian, Suan Yuan Mang, Ye Liuli, Wu Futian, Yun Mingzhao dan Kaisar Dewa lainnya juga melihat ke atas satu persatu. Apa yang kamu lihat? Tiba-tiba, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari tusukan miring itu. Apakah indah sekali di atas sana? Jika kelihatannya bagus, aku akan meledakkan yang lain untukmu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka berbalik. Di langit berbintang, Mu Yun mengenakan pakaian hitam dengan rambut panjang diikat. Dia masih begitu tenang dan acuh tak acuh, dengan sedikit senyuman di wajahnya. Mu Yun, Qin Mengyao, Ming Yuesin dan Qin Mengyao bergegas ke pelukan Mu Yun seperti angin, satu di kiri dan satu lagi di kanan, memegang erat Mu Yun. Merasakan kelembutan di pelukannya, Mu Yun menyeringai. Dasar bajingan, Xie Qing juga melangkah maju saat ini dan mengumpat dengan keras, kamu membuatku khawatir dengan sia-sia. Ayo, aku ingin memelukmu juga. Hehe, Mu Yun terkekeh. Gerakan Xie Qing membuka tangannya sedikit membeku saat ini, dan dia tidak bisa bergerak. Hei, jangan malu-malu, jangan lakukan ini. Xie Qing berdiri di sana, kaku, dan mengutuk, kamu tidak menindas orang lain, bukankah aku, Kaisar Naga Leluhur, tidak punya wajah? Mu Yun mengabaikannya. Mo Qingyu dan Ye Yusi juga melangkah maju saat ini. Ayah, ibu, Mu Yun memandang mereka berdua dan tidak bisa menahan senyum, aku tidak mempermalukanmu. Bagus, Mo Qingyu menepuk bahu Mu Yun, tertawa dan berkata, oke. Kemunculan Mu Yun membuktikan bahwa Li Changlan, Diming dan Tai Chu semuanya telah menjadi sejarah. Era baru telah tiba, itu milik era dewa tertinggi Kaisar Mu Yun. Abad baru, era baru. Mu Yun, Kaisar Dewa Tertinggi, membunuh Mu Futu, Kaisar Dewa Buddha, Li Changlan, Kaisar Dewa Changlan, Diming, Kaisar Surga Penyegel, Tai Chu, penyeimbang dunia, mengaku sebagai Kaisar Dewa Tertinggi, dan menyatukan seluruh alam. Dunia baru tanpa batas dinamai dunia awan tanpa batas oleh Kaisar Dewa Tertinggi. Apa yang disebut dunia timur, dunia barat, dan dunia pertengahan surga telah lenyap. Mereka berasal dari berbagai alam di dunia awan yang luas. Kaisar Dewa Tertinggi Mu Yun menciptakan aliansi awan 9 surga miliknya sendiri, yang terletak di antara 9 surga dan Bima Sakti, menghubungkan langit dan bumi. Sejajar dengan matahari dan bulan. Kemudian, Kaisar Dewa Tertinggi membuat perubahan drastis pada dunia ruang dan waktu tanpa akhir, dunia kecil di sepanjang jalan, dunia peri, dunia manusia, dunia Qian Kun juga baik. Begitu juga dengan dunia baru. Judulnya sudah tidak ada lagi. Ribuan alam secara kolektif disebut dunia luas. Dunia awan tanpa batas adalah pusat dari seluruh dunia. Ini terdiri dari dunia 9 surga yang luas dan ribuan benua yang tak berujung. Pada saat yang sama, jalur seni bela diri diatur ulang. Perubahan dunia baru bisa dikatakan telah menyapu bersih ratusan juta makhluk ras. Jiu Tianyunmeng, bersandingan dengan matahari dan bulan, ditemani Bima Sakti, sungguh menakjubkan. Setelah 300.000 tahun perubahan, seluruh dunia luas telah berubah total. Hari ini, Jiu Tianyunmeng sangat bersemangat. Tidak ada alasan lain. Kaisar Dewa Tertinggi Mu Yun mengumumkan kepada dunia luar bahwa dia akan mengadakan pernikahan akbar dengan 9 istrinya. Jika itu orang lain, hal-hal buruk akan keluar dari kepala mereka, tetapi karena pengantin pria adalah Kaisar Dewa Tertinggi, itu akan baik-baik saja. Di dunia yang luas saat ini, semua orang tahu, Kaisar Dewa adalah tingkat pertama.
Kaisar Dewa tertinggi berada pada level lain. Semua kaisar dewa di dunia yang luas saat ini terikat bersama, dan tak satu pun dari mereka yang bisa menyaingi kaisar dewa tertinggi sendirian. Adapun seberapa kuat dia, tidak ada yang tahu. Aliansi Awan Sembilan Surga, di luar gerbang perkasa. Qin Chen berpakaian putih dan tampak berusia kurang dari 20 tahun, dengan sedikit keremajaan. Di sampingnya, dua bersaudara, Mu Xuanchen dan Mu Xuanfeng, berpakaian merah dan sangat bahagia. Klan Dewa Lima Roh dan klan surgawi Lingze telah tiba. Di luar gerbang gunung, suara nyaring menyebar. Mendengar ini, Qin Chen melangkah maju untuk menyambutnya, menangkupkan tangannya dan berkata, "Orang tua." Ling Zetian memandang Qin Chen, menganggukkan kepalanya, lalu berkata, "Di mana Mu Yuanfan?" Saudara ke-9 sedang mempelajari seni senjata dan berkata dia akan datang saat jamuan utama. Dengan baik, Ling Zetian segera berkata, "Xiao Chen, jangan berpikir bahwa ayahmu telah menunjukmu sebagai pemimpin muda, jadi kamu bisa duduk santai dan bersantai. Kamu harus bekerja keras, jika tidak, kamu akan dikalahkan oleh Yuanfan. Apa yang harus kamu lakukan?" Petik 2. Qin Chen segera menangkupkan tangannya dan berkata, "Junior, ingat ini." Ling Zetian pergi dengan santai. Mu Xuanchen maju ke depan dan berbisik, "Saudaraku, bisakah kamu menanggung ini?" "Dia tidak akan melakukan ini." Kakak kelima, "Jangan bicara omong kosong." Mu Xuanfeng segera berkata, "Saudaraku, menurutku apa yang dikatakan Lao Wu benar." Orang tua itu benar-benar berpikir bahwa dia adalah manusia. Cucu perempuan dan menantu laki-lakinya adalah kaisar dewa tertinggi, dan ayah kami tetaplah dewa tertinggi kaisar. Apakah kamu takut dia akan melakukannya? Baiklah, kakek dan nenek kita sama-sama adalah kaisar dewa, ibumu juga seorang kaisar dewa, tuanmu juga seorang kaisar dewa, ibu tuanmu juga seorang kaisar dewa, ayah baptismu masih seorang kaisar dewa, dan ibu baptismu juga seorang kaisar dewa. Dewa kaisar sekarang, apakah kita perlu takut padanya? Mengapa Qin Chen adalah pemimpin muda? Lihatlah status ini, tidak ada saudara dan saudari lain yang dapat menandinginya. Mendengar ini, Qin Chen memandang kedua adik laki-lakinya dan tidak bisa berkata-kata. Klan Rubah Langit Ekor 9, pemimpin kerajaan Monanxiu, dan penguasa nasional Mo Yuxuan telah tiba. Suara itu terdengar lagi, dan Qin Chen melangkah maju untuk menyambutnya lagi klan. Sky Fox tidak berpartisipasi sama sekali. Pada akhirnya, itu tidak layak. Li, Changlan dan Mu Futu meremehkannya, begitu pula Mu Yun. Untungnya, saya tidak berpartisipasi, jadi saya selamat. Klan Dewa Tulang dimusnahkan. Di antara 10 suku dewa utama, sekarang ada 8 suku dewa utama. Ketika Monanxiu melihat Qin Chen, dia segera mengangkat tangannya dan berkata, "Tuan mudamu baik-baik saja." Petik 2. Petik 2. Qin Chen tersenyum dan berkata, "Tolong. Saudara Qin." Teriakan terdengar. Wajah tampan dan mempesona muncul di depan Qin Chen. "Nansheng." Melihat Mo Nansheng, Qin Chen tersenyum tipis. Mo Nansheng menyeringai dan berkata, "Halo, Tuan Muda. Tidak harus seperti ini antara kamu dan aku." Qin Chen tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak melihat kakak ketiga?" Mo Nansheng menggelengkan kepalanya dan melihat ke kiri dan ke kanan. "Apa yang kamu lihat?" Mu Xuanchen berkata dengan suara rendah, "Mo Nansheng, saudara perempuanku yang ketiga seindah bunga dan batu giok, dan dia turun dari surga ke bumi. Sekarang dia adalah putri kaisar dewa. Akan 10.000 kali lebih sulit bagimu untuk menikahinya. Mu Xuanchen, aku ingin kamu mengurusnya." Suara omelan dingin terdengar. Hembusan angin harum datang. Mu Yuyan mengenakan gaun merah muda pucat, yang menonjolkan sosok cantik dan wajahnya yang membuat iri. Rubah berekor 9 sangat menawan di dunia, dan ini tidak ada bandingannya oleh siapapun. Kakak ketiga, Mu Xuanfeng dan Mu Xuanchen berteriak dengan hormat. Saudara laki-laki, Mu Yuyan melirik Qin Chen, membungkuk dan memberi hormat, lalu memandang Mu Xuanfeng dan Mu Xuanchen, mendengus, "Kalian berdua tidak berguna, mengikuti kakak tertuamu sepanjang hari, seperti pengembara, tunggu sampai orang tuamu sibuk. Untuk sementara kalian berdua akan menunggu untuk mati." Mu Yuyan mendengus, lalu menatap Mo Nansheng, dengan lembut menyibakkan rambutnya dengan tangan gioknya, dan berkata, "Nansheng, ikut aku akan membawamu menemui ibuku." "Ya." Mu Yuyan menarik Mo Nansheng pergi, dan tawa seperti lonceng perak segera terdengar.
Ketika Mu Xuanchen melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Saudaraku, apakah menurutmu ketika kamu dan Mo Nansheng melompat ke Bima Sakti di luar aliansi awan Jiutian kita, apakah saudari ketiga akan menyelamatkan Mo Nansheng atau kamu?" Membosankan, Qin Chen melambaikan tangannya dan terlalu malas untuk memperhatikan dua harta karun hidup ini. Kepala klan Duan Wuyuan dan Tuan Muda Duan Mosang dari klan Dewa Penelan telah tiba. Klan Dewa Sembilan Neter, Ketua klan Mo Susu telah tiba. Klan Phoenix Divine, Feng Tianhao, dan Kepala klan Huangbai Yao ada di sini. Di luar gerbang, sosok-sosok berkumpul. Qin Chen dengan cepat melangkah maju untuk menyambutnya. Kakek, nenek, paman, Bing Xiaochen, Lan Yingbao, Bing Yi, Del, semuanya ada di tim klan Dewa Phoenix. Qin Chen sangat gembira melihat beberapa kerabat. Bing Xiaochen berdiri dengan tangan di belakang tangan, terbatuk dan berkata, "Saya bertemu dengan dua pemimpin klan terlebih dahulu." "Tidak masalah, tidak masalah." Feng Tianhao melambaikan tangannya dan tersenyum. Beberapa orang mengobrol satu sama lain. Bing Xiaochen tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung, "Ini benar-benar lucu. Saya akan menikah dan anak saya menjadi tamu kehormatan. Di mana kakek dan nenekmu? Saya hanya ingin bertanya, aturan omong kosong macam apa ini?" "Hei, Bing Xiaochen." Di kejauhan, suara Ye Yuxi tiba-tiba terdengar, dan dia tidak bisa menahan senyum, "Kamu di sini." "Ya Tuhan, Kaisar Yunlan, aku sudah lama tidak bertemu denganmu." Bing Xiaochen berjalan ke depan sambil tersenyum, "Kedua keluarga kita harus lebih sering berkumpul. Kaisar Qingyu dan saya harus minum-minum yang enak." Karena itu, Bing Xiaochen berjalan menuju Ye Yuxi. Selain Ye Yuxi, Mu Zixuan juga berpakaian cukup halus. Di antara beberapa anak, hanya satu, Mu Zixuan, yang dekat dengan neneknya. Ketika Qin Chen melihat adegan ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Mu Xuanfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kakek kakak laki-laki tertua benar-benar beradaptasi dengan angin. Qin Chen mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Mo Susu maju ke depan saat ini, memandang Qin Chen, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu telah tumbuh cukup cepat dalam 300.000 tahun terakhir. Tampaknya ayahmu tertarik padamu." Qin Chen tidak tidak mau berkata dengan depresi, "Bukan ayahku, tapi ayah angkat dan tuanku yang menolak melepaskanku. Kuharap aku bisa menghubungi Kaisar Ilahi secepat mungkin." "Bagus." Mo Susu tersenyum tipis dan melangkah ke Jiutian Cloud Alliance. Setelah 4 cabang utama klan Ilahi Jiuyu terkesan oleh Mu Yun, Mu Qingyu merekomendasikan Mo Susu sebagai pemimpin klan, dan Mu Yun tidak keberatan dengan hal ini. Misalnya, Titan Protoss dan Kilin Protoss saat ini, dua klan besar ini, Mu Yun juga membina teman-teman lamanya. Tuan Gudui, Tuan Xuan Luo, Tuan Shen Mugui. Tidak lama kemudian, 3 orang lagi berkumpul. Dui kuno, Xuan Luo, Shen Mugui, 3 orang Wutian, kini ketiganya bisa dikatakan sebagai awan pengembara dan burung bangau liar, cuek dengan urusan duniawi, namun menjalani kehidupan santai. Tuan Dewa Tianyu, Kaisar Sang Gongyu telah tiba. Dewa Kaisar Tianhan Lin Ruohan telah tiba. Tuan Kaisar Naga leluhur Xie Qingxi ada di sini. Saat suara itu terdengar, Qin Chen meluruskan pakaiannya dan melangkah maju dengan cepat. "Ayah baptis, Ibu baptis." Mu Yun segera mengangkat tangannya dan berkata. Xie Qing tertawa, menepuk bahu Qin Chen, dan berkata dengan penuh penghargaan, "Anak baik, ayahmu benar-benar bukan manusia. Dia memintamu untuk menjadi tamu sambutan." "Putri, di mana putriku? Ayo, ayo, aku sudah bertemu calon suamimu." Saat Xie Qing sedang berbicara, di belakang Lin Ruohan, seorang gadis berusia 16 atau 17 tahun berjalan keluar dengan malu-malu. Gadis itu mengenakan gaun putih polos, sosok cantiknya terlihat jelas, dan matanya yang besar cukup cerah. Dia memandang Qin Chen dan tiba-tiba tersipu malu. "Ayah baptis." Qin Chen tidak bisa menahan batuk dan berkata, "Yixuan dan aku terpisah ratusan ribu tahun. Apa yang terjadi? Kaisar Ilahi kita dapat dengan mudah hidup selama ratusan juta tahun dan ratusan ribuan tahun hanya dalam beberapa lusin hari. Apakah kita takut pada Palu?" Xie Qing berkata dengan acuh tak acuh, "Apa? Aku membuat perjanjian dengan ayahmu, dan kamu ingin menyesali pernikahan itu. Aku dapat memberitahumu, di seluruh dunia ini, tanah ayahmu adalah milikmu, dan tidak ada tempat bagimu untuk lari." Petik 2.
Qin Chen tersenyum pahit. Suster Yixuan, saudara Chen baik-baik saja. Xie Yixuan terlahir dengan hati yang indah, terlihat dari neneknya Sang Gongyu dan ibunya Lin Ruohan. Halo, kakak ipar. Halo, kakak ipar. Musuhan Feng dan Musuhan Chen berteriak main-main dari samping. Pedang langit Kaisar Lu Qingfeng telah tiba. Ye Liuli, Kaisar Liuli, telah tiba. Ada suara lain. Qin Chen buru-buru mengatur pakaiannya dan maju untuk menyambut mereka. Ketika dia melihat Lu Qingfeng dan Ye Liuli, Qin Chen menundukkan kepalanya dan berlutut. Murid telah bertemu dengan gurunya dan istrinya. Dasar bocah, bangunlah. Lu Qingfeng membantu Qin Chen berdiri dan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas kerja kerasmu. Ini tidak sulit. Qin Chen menyeringai. Dibandingkan menghadapi kakek nenek, ayah dan ibunya, Qin Chen merasa lebih dekat dengan tuan ini. Bagaimanapun, kedua tuan dan murid itu melakukan perjalanan. Melintasi gunung dan sungai, mengembara sendirian, mengandalkan satu sama lain selama bertahun-tahun. Di mana ayahmu? Ada di dalam. Lu Qingfeng dan Ye Liuli memasuki aliansi awan Jiutian. Pada saat yang sama, di dalam Jiutian Cloud Alliance, ada loteng tinggi. Selain Mu Yun, Qi Ming, Mo Yang, Ye Qiu, Suan Yueling, Mo Yu, Huang Yan, Mo Bufan dan lainnya semuanya ada di sini. Qi Ming, Mo Yang, dan Ye Qiu adalah murid Mu Yun. Mo Yu dan Huang Yan berasal dari klan Kilin Protoss dan dekat dengan Mu Yun saat itu. Mo Bufan berasal dari klan Titan Protoss dan menganggap Mu Yun sebagai saudaranya, umumnya. Hari ini, Mu Yun mengenakan gaun merah double-breasted, dan mahkota merah di kepalanya. Dia terlihat luar biasa dan tampan. Selain itu, tidak peduli kapan atau siapapun melihat Mu Yun, selalu ada perasaan halus, seolah-olah Mu Yun berdiri di depannya, tetapi dia tampaknya berada ribuan mil jauhnya. Tuan itu tampan, Ye Qiu berkata sambil menyeringai, sejak guru menjadi kaisar dewa tertinggi, tidak peduli bagaimana saya melihatnya, saya merasa halus dan menyendiri. Dasar bocah, berhentilah menyanjungku. Mu Yun tersenyum. Pada saat ini, dua sosok berkumpul di dalam ruangan. Itu adalah Gui Yixian dan Ming Yiyuan. Gui Yixian melihat penampilan energi Mu Yun, matanya penuh cinta. Sama seperti Lu Qingfeng yang telah bersama Qin Chen selama bertahun-tahun, pada kenyataannya, Gui Yi lah yang paling banyak berada di sisi Mu Yun. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, bocah. Gui Yixian berkata sambil tersenyum, 9 wanita, masing-masing dari mereka seperti peri. Mereka membantumu melahirkan anak, dan pernikahan baru saja diadakan sekarang. Mendengar ini, Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, harus ada kesan upacara. Gui Yi, kamu harus menjadi saksiku. Oh, terima kasih, Kaisar Dewa Tertinggi, karena telah melihatku dalam sudut pandang yang begitu baik, jadi aku dengan enggan menerimanya. Hahaha, keduanya bertukar beberapa kata, dan Gui Yixian tidak bisa menahan diri untuk berkata, si Tongtian. Aku tahu dia meninggalkan beberapa tanda asal pada Ming Yiyuan sebelumnya, tapi, jiwanya hancur, dan mustahil bagiku untuk menghidupkannya kembali dengan kemampuanku. Tapi, di masa depan, mungkin dia akan berada dalam situasi lain. Jika kamu muncul, kamu akan bertemu lagi ketika saatnya tiba. Petik 2. Gui Yixian dan Ming Yiyuan saling memandang dan mengangguk. Dewasa, saat ini, Li Chenfeng datang dari luar, menangkupkan tangannya dan berkata, sudah dimulai. Mu Yun meluruskan pakaiannya, menghela napas, dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi.